Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to my channel Syekh Junaidi speaking. Ya, kali ini kita akan membahas seperti video sebelumnya, membahas tentang lanjutan anti korupsi. Ya, di sini ada beberapa cara-cara dan cara pemerintah untuk menanggulangi oknum yang sering korupsi ini, ya. Yang seperti yang di video sebelumnya yang ada kasus korupsi besar, malah dikurangi lagi masa tahanannya. Ya, ada namanya strategi preventif. Jadi strategi preventif adalah itu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Itu yang pertama, itu pemerintah. Yang dilakukan adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, itu DPR ya. Banyak yang diperkuat, itu pemerintah memperkuat MA, Mahkamah Agung dan jajarannya, membangun kode etik di sektor publik. Ya, mudah-mudahan tidak ada sih yang kayak oknum-oknum yang begitu, insyaallah. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Nah, ada juga penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Jangankan pegawai negeri, ya miris ya. Sekarang honorer luar biasa ya. Gajinya kadang 6 bulan belum dibayar. Itu banyak-banyak. Padahal 500.000 per bulan. Itu paling murah loh. Gaji 500 per bulan. Honorer. Saya tahu kerja honorer seperti apa. Dia sibuk. Kadang membantu guru, membantu ini. Masa digaji tiap 6 bulan, itu pun telat lagi pembayarannya. Itulah tadi upaya kita harus mensejahterakan pegawai negeri dan para honorer juga. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Maksudnya di sini lebih ke keuangan ya. Keuangannya harus tepat sih. Jangan sampai ada misalnya dia minta bangun sekolah 1M, padahal dananya cuma 500 JT, 500 juta. Wah, 500 juta yang lain kemana ini dicari? Luar biasa. Ada juga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini yang paling penting nih. Bagaimana para oknum-oknum seperti pemerintah, para instansi yang kerja itu kayak yang di BUMN, yang di kepolisian dan layanan-layanan umum lainnya, itu bagaimana kinerja kita kepada masyarakat agar rasa percaya itu timbul. Jangan sampai timbul isu-isu seperti sudah, karena kepercayaan itu semua ada pada rakyat ya, pada masyarakat kita. Indonesia itu sangat kita sayangkan ya kalau misalnya kita tidak dipercayai oleh masyarakat kita sendiri. Ya, ada juga strategi yang detektif. Ini strategi detektif itu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan ya biayanya kurang sih segitu. Dan yang paling penting, pencegahan. Ini yang paling penting. Pertama, harus diperbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari
masyarakat. Jangan sampai ada oknum atau masyarakat yang melapor tanpa bukti yang tepat, atau jangan sampai ada oknum yang menerima laporan tanpa menelusuri laporan-laporan tersebut apakah sudah benar atau tidak. Dan juga jangan sampai mau disogok ya, itu yang paling parah sih. Udah punya uang banyak, udah kerjanya bagus-bagus, disogok, masya Allah, tepat-tepatnya luar biasa nanti itu pertanggungjawabannya. Ada juga pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Harus ada stroke. Kalau misalnya sesuatu kayak pembayaran, ada bukti-bukti itu. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu, jangan sampai ada pemikiran untuk korupsi. Karena kalau soal uang, jangankan uang, waktu saja kita sangat-sangat sering korupsi. Apalagi soal uang. Uang itu sensitif. Kalau guru-guru saya bilang, orang-orang yang di atas, kadang teman saja, jika ingin menilai suatu teman, lihat dia pinjam uangnya, uang sangat sensitif itu, karena kan orang jaga terus itu uang kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi butuh itu. Kalau kita yang di desa itu, kalau udah ada uang ya banyak makanan, tapi tetap butuh beli-beli barang. Ada juga yang paling penting, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Jangan sampai ya, bukan misalnya kita dari masyarakat ingin tahu kekayaan, itu uangnya dari mana, itu hasil uang yang segitu banyak sampai ber-mm di atas itu dari mana. Kita harus tahu, pemerintah harus mencatat laporan-laporan itu ya. Tapi ya ada yang bermasalah, biasanya ada yang pajak-pajak itulah yang kadang berlebihan sampai masyarakat sendiri tidak membayar. Ada yang sudah bayar, kadang diselewengkan lagi pajaknya. Korupsi luar biasa ya. Dan yang paling penting, aparat harus meningkatkan pengawasan fungsional dari pemerintah dan mendeteksi tindak pidana korupsi. Korupsi dimulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai kalau mau dibilang sedikit demi sedikit. Ya, pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Is that a true things? Sedikit, tapi kalau banyak sedikit ya, it's that shit. Jadi teman-teman, harap berhati-hati ya. Saya pribadi juga sangat berhati-hati. Saya tidak mau terlibat. Uang adalah barang yang sangat sensitif. Waktu adalah sesuatu hal yang sensitif. Jangan sampai karena hal-hal yang sangat sedikit itu kita akan ketagihan, padahal itu sangat tidak baik untuk dipercontohkan. Apalagi kalau dalam agama itu perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi that's all I explain to you about what is upaya-upaya penanggulangan korupsi. Ya, that's it. Syukran, thank you, sorry. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you later.